Apa orang bilang Cina mau nikah. Ini meeting sebelah. Oke, selamat pagi menjelang siang. Halo kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selamat bertemu kembali ya di acara Vocational Talk sesi kedua di hari Sabtu ini. Perkenalkan, nama saya Mary Sadan. Saya Center Koordinator PIS, salah satu center yang ada di Jakarta Pusat. Dan tadi kita sudah menonton video bersama-sama tentang apa itu PIS ya. PIS itu Center Assessment dan Terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat pada hari ini. Acara Vocational Talk di bulan Oktober ini terselenggara atas kerjasama PIS, Greater Me, dan Super Kids Community. Oke, mari kita say hello dulu ya kepada Bu Marlini dari Greater Me. Silakan Bu Marlini. Selamat siang, Mer. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mei. Selamat siang. Selamat siang, Mam. Ya. Semua. Ya. Saya yang mewakili Center Greater Me. Mudah-mudahan talk hari ini bisa menjadi masukan yang baik untuk semuanya ya. Kami di Greater Me itu mengadakan pelatihan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang usianya sudah 16 tahun ke atas. Mungkin Mei bisa memperkenalkan diri, Mei. Ya, makasih Miss. Selamat siang semuanya. Ibu Immaculata, Miss Mary, Miss Marlini. Ya, saya Mei dari Super Kids Community Center di Sunter, Jakarta Utara. Super Kids itu komunitas individu berkebutuhan khusus bagi anak kecil dan ada program vokasional juga untuk murid yang beranjak dewasa. Terima kasih. Terima kasih Miss Mei. Terima kasih perkenalannya dari Bu Marlini dan Miss Mei dari SKK. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagi yang belum menonton acara kita Sabtu lalu, bisa ditonton melalui YouTube Sanggar Prativi. Ya, Sabtu lalu kita sudah membahas tentang life skill dan vocational skills. Kita juga mendapat pertanyaan-pertanyaan bagus ya dari peserta-peserta mengenai bagaimana cara orang tua bisa mengetahui minat atau bakat anak-anak mereka, bagaimana mengarahkan mereka, bagaimana membantu anak-anak mereka sehingga mereka bisa mandiri nantinya. Sebagaimana harapan orang tua ya, Bapak Ibu ya, memang pada akhirnya kita berharap anak-anak kita semua bisa mandiri gitu. Nah, hari ini itu kita akan membahas tentang mencari dan menggali potensi anak untuk masa depannya, khususnya untuk kasus anak-anak moderate ke severe. Oke, nah sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Bu Immaculata akan menjelaskan dari PowerPoint yang sudah beliau siapkan. Dan setelah itu akan ada sesi tanya-jawab. Karena keterbatasan waktu, kita mungkin tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Dan kami mohon maaf untuk itu. Pertanyaan bisa diajukan via chat, ataupun misalnya ada yang mau ngomong langsung ke Bunda Ima, bisa dengan request untuk
bertanya, ada unmute dan kemudian bisa bertanya langsung. Kapan lagi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya punya kesempatan untuk bertanya ke Bunda Ima ya, benar? Oke deh, baiklah tanpa membuang waktu, sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Immaculata Umiati, SPD, MSI. Izinkan saya berbagi profil beliau sekilas saja. Ya. Dr. Immaculata Umiati, SPD, MSI adalah pakar pendidikan anak autis. Selama hampir 30 tahun, beliau berkecimpung dalam dunia pendidikan anak-anak dengan autisme dengan mendirikan sebuah yayasan Immaculata Autism Boarding School. Wanita kelahiran Temanggung 1 Mei 1967 yang akrab disapa dengan Bunda Ima ini mewakili misinya menjadikan anak-anak dengan autisme sebagai sosok yang mandiri dan tidak terlantar tanpa donatur dari pihak manapun. Menurut beliau, mendidik anak autis tidak perlu pendidikan tinggi. Yang terpenting adalah memahami apa yang sebetulnya dibutuhkan anak penyandang autisme itu. Bisa menerima anak itu apa adanya, mencintai tanpa pamrih, dan memberikan keahlian untuk membaca apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh mereka. Ya, begitu ya saya jelaskan secara singkat ya profil Dr. Immaculata. Tanpa membuang waktu ya, saya persilahkan Bunda Ima, waktu dan layar saya silahkan. Terima kasih kesediaannya Bu Ima sudah bersedia untuk berbagi pengalaman, informasi, dan juga memberikan waktu untuk hadir di hari ini. Terima kasih Bu Ima, silakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam damai, salam gembira hati, karena hati yang gembira adalah obat kan ya. Saya senang sekali dengan undangan untuk ikut webinar ini. Saya melakukannya dengan teramat sangat ikhlas dan pokoknya dengan senang, gitu, dengan senang sekali. Nanti untuk panitia juga tidak usah terlalu saya sendiri juga tidak bisa bicara urut gitu. Jadi saya floating, pokoknya ngomongnya terus aja gitu. Tetapi pasti walaupun tidak urutan, pasti semuanya akan ke-cover dengan sangat baik. Mengingat hal ini kan sudah dilakukan hari-hari, jadi nggak akan ada yang terlewatan gitu kira-kira. Jadi begini, saya akan bicaranya pelan-pelan. Nanti kalau akan ada yang bertanya silahkan. Semoga kalau yang belum tercover saya bisa menjawab pakai ke WA aku misalnya bisa. Namun aku jelasinnya nggak siang hari ya, karena saya menjawab orang tua dan segala macam itu ketika anak-anak sudah doa malam, sudah masuk kamar, baru saya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang dan lain-lain. Begitu. Nah jadi begini, saya pada prinsipnya itu ingin memberikan segala sesuatu yang sudah saya lakukan ya selama sekian puluh tahun. Jadi tidak berdasarkan opini, karena saya sendiri sebetulnya sedih plus marah ketika melihat anak-anak atau misalnya yang masuk asrama gitu ya, udah gede, udah kumisan, udah jenggotan, yang perempuan juga perkembangan biologisnya sudah bagus, tapi belum bisa apa-apa. Itu yang saya tidak suka banget. Dia sudah menstruasi, sudah datang bulan, tetapi belum bisa pakai pembalut dengan baik. Bukan hanya dengan baik, malah belum bisa. Gitu. Kenapa? Karena hal-hal ini terjadi karena salah pola pikir dari orang-orang di sekitarnya yang terlalu berteori di langit. Gitu. Saya kasih contoh kasus. Ketika itu saya ketemu seseorang, karena saya main di apartemennya dengan ada anak itu gitu ya.
Kemudian dia itu suka ngelempar barang ke atas gitu, dari atas dari balkon gitu ya, plung dia dibiarin sama mamanya. Diginiin juga biarin aja. Karena mamanya itu bilang, Mbak Ima Ben enggak apa-apa karena dia sedang menikmati gerakan gravitasi. Gitu. Nah, aku jadi bahasaku hari-hari gini, asmbel gedes lah gitu. Maksudnya itu kita nggak usah memakai hal-hal, udah biarin aja dia sedang menikmati sesuatu. Alhasil ketika dia udah dapat, udah period, udah diambil, itu pembalutnya dibuang-buang. Apakah dia sedang menikmati gravitasi? Tidak. Tetapi dia sedang melakukan hal-hal yang selama ini sudah dilakukan berkali-kali. Gitu. Nah, saya hanya ingin meluruskan hal-hal seperti itu dan percayalah bahwa yang saya akan sampaikan ini bisa dilakukan, bisa diajarkan oleh mbak-mbak di rumah pun. Karena di dalam melakukan ini tidak perlu duit. Tidak perlu orang yang S1, S2, S3, S4, S bongbong yang bisa melakukan. Siapapun bisa melakukan, yang penting dia punya ini nih. Yang penting dia punya hati. Gitu. Dan saya juga berharap ibu-ibu itu tidak hanya mengejar-ngejar ijazah. Ini penting banget. Bagaimana mungkin anaknya udah 19, 20 tahun, dia memang bisa baca, bisa nulis. Ya, tapi nggak ngerti isi bacaan. Nangisnya, dia udah kumisan loh, nangisnya minta sesuatu gitu aja, gembar-gembor, apa gembar-gembor itu bahasa Indonesianya. Pokoknya teriak-teriak gitu, hanya untuk ingin mendapatkan sesuatu. Tapi ibunya benar-benar ngotot, minta dia paket C dan lain-lain. So, untuk apa? Lebih baik anak ini kelakuannya nggak barbar, nggak maladaptif, ya kan? Supaya nanti ke depannya ini baik. Kedepannya itu normal. Jadi aku suka mikir gini, menyekolahkan anak autis itu sebetulnya adalah menyekolahkan atau menterapi lah apapun ya. Sebetulnya adalah menselaraskan perilaku. Paham ya? Mendidik anak autis itu menselaraskan perilaku. Karena yang paling sulit dari anak autis adalah perilaku. Dan sebetulnya ini teman-teman, ibu-ibu, perilaku itu bukan bawaan loh. Bukan bawaan, ini ingat baik-baik. Oke, untuk kita memahami ke sana bahwa perilaku itu bukan bawaan, yuk saya tak nyelip sedikit tentang ini ya. Karena kita akan gagal, kelihatan enggak? Fokus nggak ininya? Kelihatan ya? Bentar Bu, agak naik sedikit aja. Gini ya? Oke, ya. Jadi saya akan mengingatkan kepada kita semua, apa sih yang membuat kita gagal? Ya, dan memang untuk membuang ini satu-satu memang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Bermain hati. Sinetron aja ya bermain hati. Bermain hati ini soalnya. Yuk, lihat. Nih. Kita di rumah seperti ini. Nih. Ini. 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 Dan ini. Oke. Nah, 10 itu loh yang menjadi virus banget. Yang menjadi kita tidak bisa mencapai apapun. Nah, bagaimana untuk hilang yang 10 ini? Sederhana tapi walaupun tidak mudah ya, tidak mudah. Apa? Ikhlas. Ikhlas ini cuma satu kata pendek. Tapi wabot tenan berat bener. Ya, ini kalau kita sudah di level itu,
pelan-pelan berbicara itu kita akan ke sana. Karena kalau kita tidak, itu kita akan tertutup kepada yang fungsi intelektual anak autis itu. Ya. Karena intelektual anak autis itu kan sebetulnya 70% retardasi mental. Ini yang orang tidak sadari. Ya, 70% ini orang tidak sadari. Kenapa? Karena kita udah selalu di blow up oleh anak-anak yang hanya 5%. Oh, dia pinter banget tentang musik, tentang art, tentang IT, tentang menciptakan sesuatu, tentang bikin game dan lain-lain. Dia dengar sekali musik langsung ngerti dan bisa aransemen begini-begini. Itu cuma 5%. Dan kita, maaf, dibutakan oleh itu. Ya. Ditambah pula memang, coba kalau kita pas Hari Autis Sedunia itu, kalau kita ngelihat TV dan lain-lain, anak autis itu apa? Ada dua sebetulnya. Yang saya tangkep, yang saya data selama ini ada dua. Yang lain menjawab itu loh anak-anak yang pinter banget, yang penuh bakat, saking pinternya sampai jeglek. Yang kedua, jawaban kebanyakan itu loh anak-anak yang gila. Nah ini loh, ada di situ. Ya, jadi yang 5% tadi. Dan jangan lupa, yang 5% ini pun akhirnya hanya kepintarannya itu hanya akan menjadi hobi, memang akan menghabiskan waktu, tetapi tidak berfungsi secara ekonomi. Karena apa? Didominasi oleh kelakuannya yang barbar. Yang gampang marah, gampang ngamuk, gampang mukul. Ya, yang tadi yang ada di sini dimaklumi, tadi ada di sini. Perilaku buruknya dimaklumi kan, yo wis lah dia mukul wong memang dia itu autis. Yo wis ben lah dia begini jambak wong dia memang autis. Oke. Jadi itu tumbuh dan berkembang perilaku buruknya karena ada excuse banyak banget dari kita. Diprioritaskan, kakak adik semua suruh ngalah. Gitu, ya. Lalu yang 25% itu kan border ya. Tanggung yang 25% ini. Oke. Kalau ini kita nggak serap dengan baik, maka kita akan itu tadi dibutakan tadi. Kita pikir anak kita yang begitu. Kita pikir anakku ini cuma belum keluar aja bakatnya. Dia senang banget kok dengan puzzle, dia nanti pintar begini begitu. Sehingga kita lupa bahwa anak kita ada di 70 loh, Non. Lupa kita. Ini loh, yang membahayakan ada di situ. Maka, disertasi saya, doktoral saya ngambil sampling 14 ke atas. Karena ibu-ibu kita gusrak, heboh kalau anaknya sudah 14 ke atas, kalau anaknya udah nempel kita mati, tempiling di sana kita iso mudjar loh. Lah tenaganya gede banget. Kalau sudah di situ, jadi seakan-akan memasukkan ke asrama ini adalah maaf, demi aman karena supaya tidak memukul. Karena seluruh keluarga sudah pakai helm. Gila kan? Tidak tergopoh-gopoh sejak kecil gitu loh kebiasaannya kita itu. Itu, ntar iso dewe, mana bisa iso dewe, ndak bisa. Ini yang kita itu masih tidur di situ. Dan juga masih lupa bahwa nyekolahin anak autis itu kembali, aduh sayang cintaku ibu-ibu di rumah. Bukan untuk memintarkan secara intelektual, tetapi mewaraskan perilaku. Mohon maaf kalau kata ini mungkin tidak enak, tapi saya tidak bisa nyari gantinya sih. Memakai kata menselaraskan itu nggak bisa cepat ditangkap. Sepertinya bahasa Indonesia yang gimana gitu. Tapi ketika aku ngomong mewaraskan itu langsung oh iya. Kita sadari deh, yuk kita lihat anak kita di rumah.
dia makan yang bukan makanannya. Bukan hanya makanannya, dia makan yang bukan makanan. Oke? Suddenly attack, tiba-tiba nyerang. Oke? Nyerangnya membabi buta loh. Tenaganya. Ya, saya ini barusan kecelakaan besar loh. Aku bukan ditendang, tapi ketendang nih Bu, pas ini Bu. Anak 27 tahun, sampai kencingku tuh ngeping loh. Belum darah seger aja, sudah mendekati ke warna darah, pink agak tua. Aku nafas udah enggak bisa, nafas itu kayak kesasar, zet. Namun aku enggak berani ke rumah sakit, karena apa? Kok, nak, takut, malah begini-begitu. Akhirnya aku turun neng omah 9 hari, aku minum obat Cina, apa jenenge, Fa? Yunan Baiyao. Ya, aku sembuh minum itu loh. Minum 3 dos sembuh. Wah, aku ora iso menyat, ora iso tangi, ora iso bangun 9 hari. Padahal ketika anak itu tiba-tiba ngamuk, ada penyebabnya tentu ngamuknya gitu ya. Aku enggak sendirian, udah bersama-sama. Cuman karena aku wis tua, wis 54, kena tek wis enggak kayak dulu. Wah, dulu masih bisa begini toh. Saiki sudah enggak, umur faktor U. Hal-hal seperti itu. Ya jadi kita mendidiknya kan bagaimana supaya perilakunya ini betul-betul waras. Kalau minta sesuatu enggak perlu ngamuk kali. Iya kan? Mari kita lihat satu persatu dengan jeli. Nah, enggak usah khawatir, potensi tetap aku akan gali, tapi paling tidak dalam kesempatan ini supaya yuk kita merem, mendengarkan, merenungkan, aku akan satu-satu supaya kita betul-betul ngeh gitu loh, betul aware, betul dong anak kita tuh kayak mana. Dia menyerang mendadak. Tenaganya luar biasa. Mbok umur 6 tahun nek ngamuk, Anda bisa sendiri jago. Oke. Yang ketiga, libido anak-anak ini, aku pikir bukan arousal ya, masih libido lah ya. Itu teramat sangat tinggi, luar biasa. Lihat anak-anak kita yang umur 5 tahun, 7 tahun udah ngebor bukan? Udah memainkan alat kelaminnya, digesek-gesek kemana dan lain-lain. Apakah anak kita punya standar kenyang? Oke, kita nyimpen apapun, dimanapun dia tahu. Ya kan? Sadar itukah kita? Dia ngelewati dimanapun 10 tahun yang akan datang juga dia masih ingat. Dimana selama ini kita selalu membuat opini, wow, dia jenius loh, itu udah dilewati 10 tahun aja dia masih ingat. Saudara-saudaraku, itu bukan jenius. Itu bukan jenius, tetapi ada sesuatu yang besar di balik itu. Oke? Kita nyimpen apa-apa dia tahu loh. Tahu. Coba. Saya lupa untuk membawa iPad-ku untuk memperdengarkan suara. Lupa banget aku bawa itu. Ini yang mungkin kita enggak ngeh. Yang bukan suara orang. Aku punya data semuanya. Cuman aku lupa. Aku lupa membawa ini. Nah ini loh. Anak kita berapa biji yang nelen? Kalau kalau ngunyah, kalau makan langsung telan. Ini yang pada kita ini nggak sampai situ nggak sih sebetulnya? Perhatikan nggak anak-anak kita itu makannya nggak dikunyah. Oke? Anak kita cenderung mungut sesuatu dimakan loh. Walaupun dia kenyang, perhatikan. Dia kenyang, tapi ada cenderung sesuatu itu langsung diambil dimakan. Ada 10 item yang kita tidak sadari sebetulnya hal ini. Nah ini yang harus kita bersihkan dulu. Pelan-pelan. Jadi di dalam memberikan training pun, itu tidak usah mengajarkan yang ada di langit. Yang sederhana aja. Tapi bisa dilakukan. Ya. Sederhana, standarnya apa? Bukan standar, maksudnya acuannya apa? Programnya apa? Final goal-nya apa? Sederhana.
apa yang bisa dia lakukan di masa depan nanti. Karena kakak adiknya dia itu adalah bukan aset untuk dia nanti menerima. Jadi estafetnya nanti nggak akan ke sana. Kenapa? Karena mereka nanti punya priority terhadap familinya. Anak kita tidak akan diterima sebagaimana orang tua menerima. Ini harus betul-betul kita sadari betul. Jadi ketika kita memberikan pelatihan pada yang 14 ke atas tadi, nggak usah yang aneh-aneh. Bukan demi orang tua senang, tetapi demi menjawab kebutuhan anak. Ingat, bukan demi orang tua senang. Karena kalau kita hanya demi orang tua senang, itu nggak akan tetap tepat sasaran. Orang tuanya kan kadang enggak, pokoknya anak gue bisa ikut paket C. Lah dia udah lulus paket C, tekan omah plot-plot celanane diubin tuh mehopo. So, untuk apa paket C-nya ini? Enggak alergi pinter akademik loh, tidak, sama sekali tidak. Kalau memang dia bisa ikut dan ikut beneran, dan tidak katrolan nilainya, dan mengerjakan baik dengan sendiri. Wah, thanks God. Itu udah mujizat banget. Iya kan? Nah, jadi teman-teman, sorry Yon minum ya. Untuk membawa kita ke zona itu, ke area itu, kembali ke siapa? Orang tua. Orang tua akan bisa menjalankan semua program dengan baik. Program itu tidak berarti yang orang begitu kata dengar program, wow gitu kan. Padahal yang disebut pekerjaan hari-hari di rumah itu kan program. Tapi nek wong tuane urung ikhlas, masih denial, nggak akan pernah bisa jalan, percaya aku. Anda punya program sebagus apapun, tapi kalau orang tuanya nggak bisa terima, nggak akan jalan. Nggak akan. Gitu. Kita sepintar apapun, secanggih apapun, ya, program di sekolah kita sebagus apapun, tapi kalau orang tua tidak begini dengan kita bersama-sama, dia cenderung mendikte untuk yang dia inginkan, nggak akan pernah jalan. Nggak akan pernah jalan. Jadi yang penting banget adalah kita ini sebagai jembatan untuk anak menuju keberhasilan yang tadi. Yang kedua, mari kita stop, mari kita move on dari hal-hal yang nggak ada gunanya. Buang duit, buang tenaga, tapi nggak ada gunanya. Ya, anak, aku udah sedih nih kalau udah ngomong kayak gitu tuh jadi anak-anak ini tidak minta dilahirkan menjadi orang cacat, apapun kecacatan itu. Oke. Orang tua juga tidak mau kalau ditanya untuk punya anak kebutuhan khusus. Tapi kan hidup ini tinggal jalani. Emang kita bisa membuat gambar untuk kehidupan kita? 5 menit yang akan datang juga kita nggak tahu kok. Besok apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Ya toh? Maka dari itu, yuk kita ajarkan itu yang itu tadi bahasaku yang membumi lah. Janganlah orang yang sudah jatuh ini kita gebuk lagi. Maka kalau anak-anak di sekolah kita mengajarkan sesuai dengan umur, oke, dia masih di bawah 7, mungkin motoriknya akan lebih bagus dengan ini, mungkin dia masih bisa sekolah. Jadi yuk kita gali nih intelektualnya nih. Tek 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 tek. Kalau memang tidak bisa, ya wes, kita banting setir. Aku sungguh-sungguh mengutuk keras ketika anak-anak udah gede-gede, udah kumisan, udah jenggotan, suaranya udah membesar karena udah remaja. Di sekolah diajarin mewarna, menggunting, menempel, mewarnai, main Play-Doh. Gila deh. Nggak usah, jangan begitu. Nggak ada gunanya ini. Ini namanya kita membuli kalau kita memberikan pelajaran itu. Tapi kalau masih 7 ke bawah, yes, betul itu dilakukan.
Anak-anak usia itu yang udah besar tadi, ajarkan tentang kehidupan. Skill-skill yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Wong itu di rumah melakukannya nggak pakai duit. Nah, ini yang akan masuk nanti di potensi. Nih ya, anak-anak kita, teman-teman, nggak bisa melakukan tes bakat minat. Instrumennya untuk ini nggak ada. Instrumen untuk ini nggak ada. Jujur ya, kita ke yang 70% tadi ya. Ya. Ini memang dibutuhkan keberanian untuk ngomong ini. Nggak ada alat untuk itu. Ya. Nah, alat untuk ngetes potensi anak ini adalah mesin cuci, penggorengan, ulekan, rice cooker, solet, ember, kain pel, kain lap. Udah, masih banyak lagi. Ini alatnya. Perlu beli emang enggak kan di rumah ada kan? Ya. Ada. Nah, jadi karena kan 70% itu oke loh. Jadi untuk mencari potensi, bakat dan potensi itu beda. Karena kalau bakat itu, ini ada hubungannya dengan keturunan dan lain-lain. Ya, dari turunan anugerah lah banget gitu yang nggak bisa kita minta. Tetapi kalau potensi itu mungkin celah sedikit aja deh. Dan itu pasti ada. Kenapa pasti ada? Karena anak-anak autis ini bukan produk yang gagal karena Tuhan tidak pernah gagal. Dia bukan produk yang gagal. Tuhan menciptakan manusia itu tidak iseng-iseng loh. Sudah ditenun di dalam rahim ibunya. Setiap kelahiran itu punya misi. Sekalipun dia anak cacat, sekalipun dia ABK, dia punya misi. Dan misi ini nggak ada yang bisa membelokkan. Nah, ini yang membutuhkan kepekaan hati, kepekaan jiwa, spiritualitas untuk melihat apa misinya. Oh, misi dia bisa juga untuk mewaraskan kita loh. Sangat mungkin. Misi anak-anak itu bisa untuk mewaraskan kita. Lihat sekarang dunia luar sana. Anda lihat? Kayak mana? Betapa buruknya, betapa suramnya di luar sana. Sangat tidak menutup kemungkinan anak-anak ini mewaraskan kita. Kita ini kan dengan anak-anak cuma ngajarin tentang skill loh, skill aja, tapi tentang kehidupan kita belajar dari dia. Kenapa? Karena yang rusak di mereka cuma sistem sini nih. Sistem di otaknya ini loh yang nggak beres. Tapi sininya utuh. Utuh seutuh-utuhnya. Kalau mau melihat cinta yang sejati, mereka pemiliknya. Sedangkan kita teman-teman, sistem kita ini utuh. Tapi ininya kita bosok. Busuk. Beda kan? Sangat berbeda, sangat berbeda. Nah ini, jadi kita dengan anak-anak itu bukan maha guru loh, bukan. Kita belajar hidup dari dia. Kita hanya mengajarkan skill saja pada anak-anak itu. Oke, kembali tadi ke potensi. Jadi setiap hari ibu-ibu, teman-teman di rumah, anak-anak ini berilah jadwal pekerjaan rumah tangga. Gak pakai duit toh, ya kan? Dan yang mengajarkan ini nggak perlu orang yang heboh-heboh, yang pinter-pinter, yang begini-begitu. Kebanyakan orang pinter sekarang malah keblinger loh. Malah nggak karu-karuan. Nah, jadi semua pekerjaan tapi ini harus konsisten. Fa, cariin konsisten, Fa. Tapi harus konsisten nih. Ajarkan setiap hari. Oke, karena di rumah kan kita nggak begini nih. Kita begini di rumah kan. Nah, ini buang, soek, buang.
Di rumah kita harus mengajarkan konsisten dari Senin sampai Senin lagi. Tapi tidak bermaksud untuk membuat sebuah rutinitas kaku yang dia kemudian ritual ya, tidak. Itu tentu jangan sampai ke arah yang kaku itu. Nah, oke. Seburuk-buruknya anak kita, autis kita, sebodoh-bodohnya dia, selaunya dia, nggak nangkep-nangkepnya dia, tapi pasti akan berhasil potensi ini. Karena apa? Nih. Apa itu Bunda tuh? Habit. Habit. Pakai tok ya? Nih. Iya. Yuk. Oke. Habit. Tapi habit ini harus dibarengi dengan ini loh, Cahayu loh. Nah. Pola asuh. Yes. Pola asuh. Yo. Oke, ya. Baik, sudah dicatat. Nah, orang apa aku tak kirimi. Nah, pola asuhnya ini loh, maka harus konsisten di situ. Nah, kayak asrama nih ya, apakah di asrama ada mbak, ada pembantu, satu pun nggak ada saudara-saudara. Kita nggak ada pembantu. Tapi asrama padahal kita dari sono ke sono, kinclong semua, bersih semua. Tidak berarti kemudian, wah gila lo memanfaatkan anak-anak. Lah memang media belajarnya itu kok. Bukan dipekerjakan, bukan dimanfaatkan. Kita rapi, kita bersih dan tertib banget itu karena anak-anak. Main ke sekolahku, bersih kinclong kayak di Biarawati. Iya. Karena anak-anak kerja semua. Semua kerja itu tadi menggali potensi. Dari situ, jadi akunya yang harus positive thinking, yang harus kegeeran dulu. Misalnya gini, ini anak pas tak ajarin nyuci kecepak main air terus gitu. Aku wow, dia seneng nih. Ketika aku masak dia ngeliatin, oh dia seneng nih gitu. Nah jadi dari hal-hal ini yang kita kembangkan, dikasih waktu yang lebih banyak. Kasih waktu yang lebih banyak untuk diajarkan itu. Dan ketika ngajarin ya jangan skiprit. Ngajarin nyuci cuma 2 potong ya nggak ada gunanya. Karena kan tadi kita ngomongin intelektual tadi gitu kan ya. Nah itu kan juga untuk dia mememorize sesuatu yang dikerjakan. Contoh nyuci. Di sekolah Miss siapa? Meli ya. Itu kan anak-anak diajarkan yang 14 tahun ke atas gitu ya. Ya sudah Kak, jadi anak-anak ini suruh bawa cucian dari rumah, ya kan cuman keluarganya sedikit 2 atau 3 biji, 3 orang 3 biji gitu ya. Kumpulin barang 3 hari, bawa ke sekolahan, udah banyak kan? Nah, karena dia kan harus milih nih Kak, warna putih disendirikan, warna terang disendirikan, gitu kan? Dan itu dalam waktu seminggu nyuci terus kan ini lama-lama nyentel. Nalarnya kan akan jalan. Iya. Suruh bawa barang yang dari rumah untuk setrika. Itu. Seperti jadi diajarkan sekaligus ini skill. Jangan pernah ya yang namanya ngajarin motorik halus bocah-bocah gede mengkon apa kuwi mau kon ngurus kertas lah, kon sikat-sikat ala ra ono itu. Ajarkan bekerja. Ayo ikut aku ke kebun. Bagaimana anak-anak bekerja dengan motorik halus dan motorik kasarnya? Di asrama itu anak-anak kalau ngupas bawang 2-3 kilo rapi kabeh. Ini motorik halus. Ketika mereka nyuci mesin cuciku memang jadul sengaja. Karena apa? Supaya ruwet narik siji-siji toh. Nah, ini kan kerja sini. Kalau ini kerja dengan baik, dia nyentelin hanger tinggi, ininya menjadi lurus. Anak nanti jalannya nggak akan jinjet lagi. Oke, menjadi satu kesatuan. Anak-anak kita habis meres baju di kebotke, ngehanger begini, itu setengah mati loh. Betul. Ini keseimbangan kanan kiri, fokus. Nggak mudah itu. Habis ini dia nyentelin begini. Ini loh, pelatihannya itu nggak cuma yang receh-receh gitu. Iya. Bunda Ima. Terima kasih Bunda. Ini karena kayaknya banyak yang mau bertanya, Bunda. Tapi tadi saya catat poin-poin penting banget ya. Misalnya ya, sekolah itu jadi jembatan kan ya antara orang tua, bener,
Ya. Kemudian sebetulnya poin kedua, anak-anak itu memang tidak minta dilahirkan dengan kondisi demikian. Ya. Orang tua juga tidak minta Ya. untuk punya anak kondisi kekukusan gitu loh. Ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan hal-hal yang membumi aja deh ya untuk anak-anak ini ya. Bener. Kita nggak usah pakai teori yang aneh-aneh, yang begini, begono, nyari makanan yang ujung di saujana untuk mendapatkan yang bagus. Karena itu kita jadi nanti yang di sekolah-sekolah ini pun kita harus mengejarkan kepada orang tua makanan yang baik untuk anak-anak dan tidak mahal. Selama ini kita kan menjadi apa ya? Menjadi korban marketing sebetulnya. Yang bener aja sampai beli cemilannya aja berjuta-juta itu ngapain? Iya. Ya, nih ya, ada makanan jagoan, bukan Bang Jago ya, yang Bang Jago kan di luar sana. Ini makanan yang super keren nih ya, dan di mana-mana ada dan murah. Satu, pare. Anda tuh pare, jangan-jangan nggak doyan pare juga nih. Pare, bisa banget. Pepaya muda. Okay. Wah, semua yang pahit-pahit. Terus kemudian jantung pisang. Silakan nanti Anda membaca sendiri konten-konten yang ada di situ. Kemudian daun ubi jalar. Ini adalah makanan andalan untuk mereka. Anak-anak asramaku itu rambutnya glowing, mukanya juga bagus banget karena makanan itu. Dan itu adalah sumber enzim yang sangat baik. Untuk jantung itu juga anak kita kan khususnya kandida dan segala macam gitu, untuk menyembuhkan luka dan lain-lain. Hal-hal seperti ini loh. Jadi kalau kita sudah membuka ini, nggak kemudian terapi mampus gue mahal banget, nggak begitu. Karena kan kita masih di situ, begitu dengar terapi, udah rupiahnya di sini itu udah gimana gitu loh. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi kembali harus dengan orang tua yang hatinya sudah damai dengan diri sendiri. Sudah menerima ya. Ya. Dan mau mendukung, menyokong. Betul. Jadi ketika orang tua ini sudah damai dengan diri sendiri, ketika membawa anaknya ke sekolah, ya kan? Dia tidak menuntut anak sekolah untuk anak gue pinter ini tidak. Tetapi untuk anakku berkelakuan baik, normal kelakuannya, waras kelakuannya, dan bisa melakukan sesuatu untuk masa depannya. Ingat loh, kita ini nanti nggak ada loh. Kemana anak kita ini? Ya. Ya toh, wes stoplah menggunakan ini itu. Yuk Bu, kita belajar masak yang benar. Karena bahan-bahan itu tidak mahal, murah banget. Berapa sekilo pare dan lain-lain. Dan anak-anak sangat menikmati itu. Yuk, kita itu dengan pikiran yang, dengan logik kita yang baik lah. Iya. Gitu. Karena kita didik anak ini nggak sebulan 2 bulan loh. Ya toh? Iya. Panjang waktu nih. Bunda mohon Ya, waktu nentek ya. Terbatas mungkin minta jawaban dari pertanyaan orang tua kepada Bunda. Apa pertanyaannya? Ada yang bertanya kalau anaknya apakah bisa menemukan bakat potensi anak melalui fingerprint, Bunda? Jawab tidak. Yap. Ya. Tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah melatih mereka dengan pekerjaan sehari-hari berlaku juga untuk penyandang ADHD? Yes. Yap. Bagaimana Peren, apa masih bahkan dengan yang itu untuk apakah itu solusi untuk ADHD banget, karena energinya dia keluar. Anak-anak ADHD itu tuh pecicilan terus gitu kan, buang terus. Nah, dengan energinya keluar melalui kerja bisa tidur dengan baik. Ya. Oke. Ya tadi apa maneh? Ada siap dengan jadwal ya, jadwal yang rutin dan konsisten dilakukan. Konsisten. Ya. Benar. Sebenarnya kalau habit itu Bunda, bila kita melatih membuat itu menjadi habit buat anaknya, biasanya berapa lama itu sudah bisa menjadi habit buat si anak? Tidak ada rumus berapa lama karena tiap anak berbeda itu tadi, tetapi pasti akan jadi untuk waktunya saya tidak bisa menjawab berapa lama gitu ya. Tetapi yang pasti semakin kita konsisten itu akan semakin bagus.
saya melihat bahwa makanya di asrama itu kenapa 3 bulan pertama tidak boleh ditengok, tidak boleh dijemput. Itu 3 bulan itu penggodokan banget. Jadi ketika sudah 3 bulan dan orang tuanya datang, dia pulang itu orang tuanya selalu bilang, wow, anak gue lahir kembali. Karena sungguh-sungguh hal baru. Nah, 3 bulan itu benar-benar konsisten loh. Betul. Karena anak-anak itu kerja mulai dari jam 5 pagi, bangun dan lain-lain ya, sampai jam 2 siang, 2 siang sampai jam 4 tidur, 4 sampai 8 terus. Jadi gak ada nganggurnya loh ini loh. Yang menjadikan anak error macam-macam karena apa? Nganggur, nonton TV terus, gadget terus, ya udah itu masalahnya. Oke, pertanyaan lain lagi karena waktunya sempit. Apalagi? Bagaimana dengan anak-anak yang ada di range moderate, Bunda? Jadi itu sudah mencakup dua hal itu sebetulnya. Mau anak yang sedang maupun yang parah sama. Hanya bedanya adalah nanti pencapaiannya saja. Anak yang lebih parah tentunya akan mengalami akan lebih lama karena kan nggak nyentel-nyentel nih. Tapi anak-anak yang sedang akan lebih cepat. Gitu. Nah waktu kita mengajarin anak kita nggak usah melihat di situ. Nggak usah, karena kalau kita melihat di situ, wah anak gue yang parah banget nih, itu nanti kita sendiri yang tidak akan semangat. Iya, benar-benar. Ya, jadi kita nggak usah melihat label itu sedang atau parah, kita nggak usah lihat itu. Pokoknya kita terus optimis melakukan. Dan ingat, ketika kita kan gini ya buruknya kita itu melakukan segala sesuatu gubrak, kita lupa melakukan sesuatu dan kita tidak mohon dulu. Ya kan? Nah itu dulu loh. Ya kan? Nanti tahu-tahu melakukan banyak hal dan nggak berhasil, kemudian marah dan nanti yang di atas gini, loh siapa yang nyuruh kamu itu, kan aku nggak nyuruh kamu jalannya itu gimana dong, ya kan? Jadi pokoknya kita mengundang yang Maha Pencipta itu di depan kita. Dia adalah di depan kita. Itu yang kita sering lupa. Gitu ya. Dan bisikkan kepada anak, yuk kamu bisa ngepel, nak kamu bisa mencuci, nak kamu bisa setrika. Jadi hubungan kita dan kita sudah berikan dia motivasi, harapan yang dia merasa yakin bisa gitu. Kembali memang tidak mudah melakukan itu ya. Namanya juga orang tua yang punya anak seperti ini kan runyam-runyamnya kan masih ada terus toh. Gitu. Iya. Maka kita dan orang tua harus menjadi satu kesatuan. Oke, apalagi? Saya takut ada yang nggak kejawab. Nah, jadi ada yang nanya dari Ibu Mubi Hulu, bagaimana cara menangani anak autis yang sulit berkomunikasi? Maksudnya tidak verbal? Mungkin tidak verbal, mungkin. Ya, Bu, jadi gini, kenal Evi tentunya kan? Siapa? Enggak ya? Ya, kenal. Panji ya, Panji. Putu Evi, ya Panji. Jadi itu dulu pertanyaannya Evi. Itu pertanyaan Putu Evi. Terus aku bilang gini, Vi, tenang aja. Lu ntar bisa, apa aku namanya waktu itu, telepati. Tawa dia kan. Tapi dia, nanti kamu bisa telepati. Gitu kan. Akhirnya, dia kini bisa komunikasi dengan anaknya dengan begitu indahnya. Itu sekarang sudah terjadi. Baru dia, Mbak Ilma bener deh lo dulu ngomong telepati. Iya akan terjadi sampai ke situ. Jadi ketika kita ngajarin si anak, nggak usah bingung, aduh dia nggak ngomong sih, gimana ya gue komunikasinya. Kita mengerti anak itu. Nggak mungkin kita nggak ngerti kemauan anak itu untuk punya kita kok. Jumlah pori-porinya aja ibunya tahu gitu kan ya. Tapi komunikasi dalam artian saling mengerti apa maunya itu akan terjadi. Dan ketika kita mengajar nggak usah pusing dengan dia itu verbal atau tidak. Karena akan sampai. Sekarang waktu itu kan aku posting tentang Panji gitu ya. Dia sebetulnya karena kami lockdown untuk non asrama, lalu dia bete banget di rumah mau sekolah dan dia itu bawa map yang ada tulisannya Immaculata loh. Diberikan ke mamahnya. Dahsyat kan? Not only buka mobil, tetapi dia ngambil map yang ada tulisannya Immaculata dan diserahkan. Ini kan deep meaning. Ini ya, sangat. Ini deep meaning banget sampai ini kan sebetulnya nalar yang dalam sekali, yang luar biasa. Nggak cuma narik ini masalahnya, tapi map Immaculata loh yang dibawa.
Maksudnya dia adalah yuk sekolah. Akhirnya waktu itu sampai aku videoin, akhirnya diturutin sama Evi bawa ke sekolah, dan ketika memang sekolah itu tutup, gerbangnya tutup, dia ketawa, dia naik mobil lagi. So udah. Ya. Gitu. Ya, jadi kita karena kita kalau pokoknya untuk komunikasi tanda kutip ini akan berjalan dengan waktu. Akan sambil seiring, seia sekata dengan kegiatannya. Tapi orang tua jangan patah semangat untuk mau punya ini ya, harapan dan punya ini bahwa nantinya tetap akan berkomunikasi dengan cara lain. Yes, betul. Betul sekali. Ini ada pertanyaan lagi, banyak banget ini pertanyaannya. Ya, apa? Anak saya ABK dengan diagnosa retardasi mental. Dia masih belum punya percaya diri jika BAB sendiri. Waktu itu sudah mulai berhasil. Ulang. Anak saya ABK dengan diagnosa retardasi mental. Dia masih belum percaya diri jika BAB sendiri. Nah, waktu itu sudah berhasil 3 kali BAB sendiri, tapi mendadak BAB di celana lagi. BAK sudah bisa sendiri. Bagaimana melatih percaya dirinya? Oke, umur berapa? Tidak dituliskan umur berapa dari Pak Rian Wiki. Dia retardasi saja atau autis retardasi? Tidak dituliskan juga. Sebetulnya kata tidak percaya diri itu sebetulnya tidak ada. Anak gue nggak percaya diri kalau melakukan ini sebetulnya tidak ada, ya. Dia hanya dia belum konsisten sebetulnya. Nah, untuk mendidik toilet ini adalah yang betul-betul dasar sekali. Nah, bagaimana cara untuk mendidiknya? Tegas kitanya. Misal, tadi kan dia udah sayang ini kan nggak ngerti umurnya, jadi aku agak itu Bu. Saya bisa menjawab dengan tegas banget kalau saya ngerti umurnya. Ya. Misalnya gini, kalau yang di celana itu yang tadi itu adalah BAB di celana itu, BAK di celana tadi anak yang masih kecil, ya kan? 11 tahun, Bunda. Berapa? 11 tahun. Ya, wis 11 tahun ning celana wis ora ono ceritane, Pak. Jadi ini sebetulnya bukan tidak percaya diri, tetapi karena memang kemungkinan besar ketidakkonsistenan dia untuk melakukan hal itu. Jadi ketika terlanjuran gini, dia sudah terlanjur di celana, ini 11 nih masalahnya ya. Dia langsung suruh membuang pupnya itu di klosetnya, celananya suruh nyuci sampai sebersih-bersihnya, kamar mandinya suruh ngosek sampai sebersih-bersihnya, sampai betul-betul hilang baunya. Dia suruh mengerjakan hingga tuntas, karena sebetulnya ada dua penting di situ. Yang pertama adalah untuk skill, yang kedua adalah untuk mengapokkan. Mendidik mengapokkan. Jangan pernah ditolongin ya. Terus kita yang ngurusin, kita yang bersihin, jangan pernah lakukan itu. Karena kalau kita melakukan itu, dia akan melakukan lagi. Dan untuk masalah toileting ini Pak Baron ya, yang tadi. Jadi kalau kita sampai membiarkan itu sampai 11 tahun itu sebetulnya teramat sangat telat untuk anak umur itu masih di celana ngompol dan lain-lain, itu sangat buruk. Ya mau autis maupun retardasi biasa itu sudah nggak ada excuse untuk itu. Gitu. Jadi harus tegas gitu. Ketika kita ngajarkan nggak dengan muka berseri-seri loh ya. Jadi karena ingat ini umur 11 nih. Jadi gini, ini pura-pura ya aku lagi ngajari bocah ya Pak. Sekarang cuci celananya. Ambil, kamu pegang sini, diajarin pegangnya. Kamu pegang, sekarang ibu yang nyemprot, pegang. Nah, supaya tidak celananya jeburin ke klosetnya, kita ikut pegang. Ayo sekarang ini. Gitu. Sekarang ambil sabunnya, cuci, ambil sikatnya. Nih lihat, bau kan? Papa nggak suka seperti ini, Bu Iman nggak suka. Yuk, sekarang udah culun sampai bersih, sekarang taruh situ. Sekarang ambil sikat kamar mandi, yuk, sekarang sikatin semuanya. Nah, ini aku masih tegas. Yuk, sekarang jemur.
Aku udah bilang sayang, jangan gitu dong. Kalau gitu jangan gitu dong, jangan di celana dong. Nggak ngaruh Pak, dia nggak ngerti. Jadi dengan muka tegas, toh aku tetap ingat menggunakan kata-kata yang bagus, tidak ada kalimat yang buruk. Ya, tapi nadanya aku tinggikan, muka aku juga aku jutekin supaya dia tahu bahwa dia tidak boleh melakukan itu, bahwa saya marah ketika kamu melakukan itu. Nggak usah pikir trauma dong, alah trauma itu apa sih? Kita ini kadang-kadang kan lebay, dikit-dikit trauma, kagak. Wes toh, percaya wong kita nggak mukul, nggak nyubit, nggak ngapa-ngapain kok trauma. Makanya nopo itu trauma. Begitu terjawab? Terima kasih ya, Bunda ya. Sama-sama. Ya. Waktunya terasa sempit banget ya. Wajar juga nggak bisa siap-siap semua pertanyaannya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya akan pilih pertanyaannya saja ya. Oke, ini ada satu pertanyaan. Bagaimana kita mencari bakat anak yang memiliki dua ketunaan antara autis dan daksa, padahal dari segi fisik mereka tidak bisa digerakkan? Terima kasih Bunda, silakan. Ya, ini adalah masalah besar yang artinya begini. Secara fisik dia tidak bisa bergerak. Tentu kita sudah bisa menjawabnya bahwa memang sulit untuk melakukan itu. Karena yang anak bisa dicari potensinya itu kan memang secara fisik, anak-anak autis kan secara fisik tidak bermasalah, diajarin ini itu, diajarin ini itu. Nah, kalau memang itu betul-betul nggak bisa bergerak, kita akan lihat apakah dia memang untuk fungsi intelektualnya masih ada, apakah betul-betul jarinya pun tidak bisa bergerak. Kalau misal jarinya bergerak, kemudian intelektualnya masih ada, mungkin ngetik, mungkin apa mungkin. Jadi di situ lebih jeli mana yang tidak bisa bergerak. Kalau memang betul-betul semua tidak bisa bergerak, seperti anak cerebral palsy yang betul-betul lumpuh gitu, ya memang tidak akan bisa diajarkan untuk penggalian potensinya, tidak ada. Memang tidak ada. Nggak mungkin akan kita paksakan untuk melakukan sesuatu. Wong gerak beraiso. Nah kalau sudah seperti itu, jadi gini juga. Kalau saya mengalami banyak hal seperti ini. Kalau memang anak ini betul-betul belas raiso bergerak, ini benar-benar kayak sipi parah gitu ya. Ya wes lah, orang saya digowo-gowo sampai ujung burung untuk terapi ini itu sakit setengah mati dan memang tidak akan ada perkembangan yang sedikit signifikan. Ini bukan untuk menjadi pesimis, tidak ya. Jangan salah menerima. Karena ini anak memang betul-betul lumpuh total, diajarkan kemudian di terapi yang sebegitu sakitnya. Hambok sampai kapan diajarkan seperti itu kan dia nggak akan duduk, nggak akan jalan. Ngapain disiksa-siksa sampai seperti itu? Tunggu nih beto neng omah pakai kursi roda atau tempat tidur yang gini bisa melihat matahari, lihat tetangga-tetangganya, udah didorong kemana, beri dia kebahagiaan. Daripada di terapi yang nggak karu-karuan, menyakitkan, dan toh hasilnya tidak akan banyak. Ini saya tidak mengatakan jangan terapi, tidak ya Bu, tapi kita lebih lihat. Saya kalau memberikan kepada orang tua, memang aku berusaha sejujur itu. Aku bilang, Bu, wis rasa diterapi ning ndi. Wong keadaan ngene. Tangane bengkok sithik wis ra iso diterapi meh apa. Engko berusaha nggo apalah, nggo iketan, nggo mesin ben ngene setengah mati dan memang tidak akan bisa gini. So, ngapain? Ya, saya mengerti banget Bunda, karena untuk kondisi yang memang secara motorik memang sudah kita berusaha pun tidak bisa ada hasil, ya lebih baik anaknya diberikan waktu selama, mohon maaf ya, karena biasanya kondisi demikian juga lifespan-nya juga short, jadi maka kasihlah dia kebahagiaan aja. Benar. Menciptakan momen antara orang tua dan anak sebanyak mungkin, Bunda. Memanfaatkan waktu yang masih tersisa. Betul, Bunda. Untuk bersayang-sayangan. Benar. Bunda, ini karena keterbatasan waktu nih. Ini masih ada yang bertanya tentang BAB. Izinkan saya untuk berbagi sedikit, Bunda ya. Mungkin sebetulnya toilet training itu kalau bisa diusahakan sedini mungkin. Kenapa? Iya, karena kalau misalnya anak belum bisa mengurus diri, terutama dalam hal tersebut, bisa jadi ada keadaan terjadi sexual abuse di kemudian hari ya, kalau pada waktu mereka mungkin remaja atau dewasa. Jadi mohon orang tua untuk diusahakan ya, seperti kata Bunda tadi, bagaimana caranya supaya anak-anak bisa diajarkan toilet training sejak dini. Ya, maka jangan pakai pampers.
Ingat Ya. Bapak Ibu, anaknya jangan suka dikasih pampers. Dan anak harus tahu bahwa toiletnya tuh ini loh nak, WC-nya iki loh nak gitu. Jadi mesti, dan kita yang mesti ngerti, oke 30 menit sekali misalnya, tergantung umurnya masih kecil kan, 30 menit sekali ku ajak ke WC, walau dia ndak pipis, walau dia ndak tapi tetap ditongkrongin di situ. Karena mengajarkan. Sampai ada habit ya. Ya, betul. Jadi kita memang berani apa ya, harus berani capek, berani repot. Tidak ada instan benar ya, Bunda Ya, nggak ada yang instan. Melalui proses. Jadi jangan, ya kan aku terapi di sana udah sebulan, 2 bulan kok belum. Memang tidak semudah kita pesan makanan terus jadi terus makan kok. Benar-benar. Oke, Bunda. Oke. Waktunya sudah habis ya. Aduh, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah maaf, aku tidak bisa bertutur kata dengan indah dan manis, tapi maksudku adalah supaya kita kita nggak bisa berbahasa basi, tapi tujuanku adalah supaya anak-anak. Masih ingat waktu Bunda ke Menara Kuningan ya, tahun lalu saya bilang, Bunda menginginkan saya dengan Pak Ahok gitu. Masa aku juga nggak ingat dia bilang gitu. Aku lihat Bunda ngomong, aku mengingatkan aku per Pak Ahok. Oke. Terima kasih atas hadiran. Sama-sama, terima kasih banyak. Kita sama-sama berjuang untuk anak-anak. Kita jalin hubungan yang baik dengan orang tua. Kita menjadi teman mereka. Thank you, Miss semuanya. Bye. Tuhan berkati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya semua orang tua. Kami tim panitia berharap agar semua informasi yang didapat hari ini dapat membantu orang tua dalam membantu anak-anak mereka. Dan teriring doa ya, semoga kita semua sehat-sehat saja. Sampai ketemu di sesi Vocational Talk berikutnya. Terima kasih kembali Bunda. Bye. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.